Halo Sobat Investmology, pernah nggak kamu ngerasain momen gaji baru masuk, tapi baru beberapa hari rasanya sudah habis duluan karena cicilan? Padahal kamu merasa tidak belanja aneh-aneh. Kalau ini yang kamu alami, kamu tidak sendirian, dan video ini akan bantu kamu menaruh angka yang jelas soal cicilan sehat dari gaji. Di Indonesia, cicilan sering jadi bagian dari hidup sehari-hari. Motor buat kerja, kredit HP, pay letter buat kebutuhan rumah, sampai KPR yang terasa wajib kalau ingin punya rumah. Masalahnya, saat cicilan mulai numpuk, gaji bulanan berubah fungsi. Bukan lagi alat untuk membangun hidup, tapi sekadar alat untuk menutup tagihan. Kita perlu sepakat dulu, cicilan sehat itu bukan yang penting kebayar. Cicilan sehat itu yang masih menyisakan ruang untuk kebutuhan harian, masih memungkinkan kamu punya dana darurat, dan tetap membuka jalan untuk nabung serta investasi. Jadi ukuran sehatnya bukan cuma lancar bayar, tapi juga seberapa lapang cash flow kamu setelahnya. Banyak orang merasa aman karena selalu tepat waktu bayar cicilan. Tapi di balik itu, tabungan kosong, dana darurat tidak ada, dan tiap ada kejadian tak terduga, pilihannya jadi dua, ngutang lagi atau mengorbankan kebutuhan penting. Ini yang bikin orang terlihat rapi di permukaan, tapi rapuh kalau kena guncangan kecil. Kenapa topik ini penting? Karena cicilan yang kebesaran itu seperti mengikat kaki saat kamu sedang lari. Kamu tetap bisa bergerak, tapi pelan dan cepat lelah. Kamu jadi sulit menyisihkan uang buat masa depan, sulit ambil peluang, bahkan hal sederhana seperti servis motor mendadak bisa terasa berat karena ruang napas keuangan terlalu sempit. Di sini kita tidak sedang menghakimi cicilan, karena cicilan itu alat. Yang perlu dibereskan adalah proporsinya. Tujuan kita sederhana. Kamu punya rumus praktis untuk mengukur batas aman cicilan dari gaji, lalu tahu langkah apa yang bisa kamu ambil supaya hidup tetap jalan, tapi masa depan juga ikut dibangun. Kabar baiknya, kamu tidak butuh istilah rumit untuk mulai. Dengan pendekatan yang simple, kamu bisa cek kondisi kamu sendiri, apakah cicilanmu masih sehat, sudah mulai berat, atau sebenarnya sudah menggerus pos penting yang seharusnya untuk menabung, dana darurat, dan investasi jangka panjang. Alurnya begini, kita mulai dari patokan angka ideal yang mudah dipakai, lalu kita sesuaikan dengan kondisi hidup yang nyata, biaya harian, tanggungan keluarga, dan tujuan keuangan kamu. Setelah itu, kita bahas cara menata ulang kalau ternyata cicilan kamu sudah terlanjur kebesaran. Banyak cicilan terasa ringan di awal karena kita menghitungnya pakai perasaan sanggup, bukan pakai struktur uang yang jelas. Bulan pertama aman, bulan kedua masih oke, lalu masuk bulan-bulan berikutnya, kamu mulai sadar sisa uang makin tipis. Bukan karena kamu tiba-tiba boros, tapi karena cicilan itu permanen, sementara kebutuhan hidup terus bergerak. Ada efek yang jarang disadari, cicilan seperti dipotong duluan dari gaji. Begitu uang masuk, fokus kita otomatis ketagihan. Baru setelah itu mikir makan, bensin, kuota, dan kebutuhan rumah. Akhirnya, hidup selalu menyesuaikan dari sisa, dan kalau sisanya kecil, kualitas hidup dan ketenangan pikiran ikut turun. Di titik ini, banyak orang salah mengartikan mampu. Mampu bayar cicilan tiap bulan tidak sama dengan mampu memiliki barang atau aset tersebut secara sehat. Mampu bayar itu indikator disiplin, tapi mampu memiliki berarti kamu bisa menjalani hidup normal sambil tetap membangun tabungan dan investasi tanpa terseok-seok. Contoh yang dekat dengan keseharian, gaji 7 juta, cicilan total 2,5 juta, kelihatannya masih ada sisa 4,5 juta. Di kertas terlihat aman, tapi begitu masuk pengeluaran rutin, makan, transport, bantu orang tua, biaya sosial, dan kebutuhan kecil yang muncul tiba-tiba, sisa itu cepat menguap. Kamu tidak merasa jor-joran, tapi tetap saja seret. Yang membuat cicilan berbahaya adalah sifatnya yang tetap. Biaya hidup itu variabel, bisa naik karena harga bahan pokok, bisa melonjak karena ada kebutuhan keluarga, bisa berubah karena kondisi kerja. Saat variabel naik, cicilan tidak ikut turun. Yang biasanya dikorbankan adalah pos yang tidak teriak, tabungan, dana darurat, dan investasi. Cicilan besar juga mengambil fleksibilitas hidup.
Saat ada peluang pindah kerja, pindah kota, ambil kursus, atau mulai usaha kecil-kecilan, kamu jadi ragu karena merasa ruang gerak sudah terkunci. Bahkan, keputusan sederhana seperti mengganti HP rusak pun bisa jadi drama, bukan karena uangnya tidak ada, tapi karena semuanya sudah dipatok untuk cicilan. Masalah yang sering terjadi juga bukan semata telat bayar karena gaya hidup. Banyak orang telat bayar karena urutan cash flow sudah terlalu ketat. Ada satu kejadian kecil saja, ban bocor, anak sakit, atau motor perlu servis, langsung mengguncang. Lalu, untuk menutupnya, muncul solusi cepat, ngutang kecil-kecil lagi, dan lingkarannya makin panjang. Jadi, sebelum kita bicara persen ideal cicilan dari gaji, kita perlu paham satu hal, cicilan itu mengunci arus uang bulanan. Kalau kuncinya terlalu besar, kamu tetap hidup, tapi tanpa napas. Di bagian berikutnya, kita masuk ke rumus sederhana yang bisa kamu pakai untuk menentukan batas aman cicilan dengan cara yang masuk akal. Patokan cicilan yang sehat itu harus lahir dari angka, bukan dari rasa optimis. Karena rasa sanggup biasanya hanya menghitung bulan ini, sementara cicilan akan ikut kamu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi prinsipnya, tentukan batas cicilan dari penghasilan rutin yang benar-benar masuk setiap bulan. Bukan dari bonus, komisi yang tidak pasti, atau perkiraan nanti juga bisa. Rumus simpel yang paling mudah dipakai banyak orang adalah total cicilan maksimal sekitar 30% dari gaji bulanan. Ini bukan angka sakti, tapi angka praktis yang memberi ruang napas. Dengan batas ini, kamu masih punya porsi yang cukup untuk hidup sehari-hari, menyiapkan dana darurat, dan mulai membangun investasi tanpa harus menunggu nanti kalau sudah longgar. Kenapa 30% masuk akal? Karena hidup bukan cuma soal bayar tagihan. Kamu perlu makan, transport, tempat tinggal, dan kebutuhan keluarga. Di saat yang sama, kamu juga perlu menyiapkan payung saat hujan, yaitu dana darurat, serta menabung dan investasi untuk tujuan yang lebih besar. Kalau cicilan terlalu dominan, pos yang biasanya hilang duluan adalah masa depanmu. Tapi ada satu hal penting, tidak semua cicilan punya dampak yang sama. Ada cicilan yang mendukung produktivitas, misalnya kendaraan yang memang dipakai kerja, atau KPR yang direncanakan matang. Ada juga cicilan konsumtif, seperti gawai yang diganti padahal masih layak, atau belanja pay later yang sebenarnya bisa ditunda. Kalau jenisnya berbeda, batas sehatnya juga tidak bisa disamaratakan. Untuk cicilan konsumtif, kamu perlu lebih ketat. Kalau total cicilan kamu sebenarnya banyak di pos konsumtif, batas aman seharusnya lebih kecil dari 30%. Karena cicilan tipe ini tidak menambah kemampuan kamu menghasilkan uang, justru sering mengurangi ruang untuk membangun aset. Jadi bukan soal boleh atau tidak, tapi soal konsekuensinya ke cash flow dan rencana jangka panjang. Perhitungan cicilan juga harus jujur. Total cicilan bulanan itu bukan hanya satu pinjaman besar. Itu termasuk cicilan motor, kredit HP, pay later, kartu kredit yang dicicil, pinjaman pribadi, sampai cicilan kecil yang kamu anggap sepele. Semua dijumlah, karena semuanya memakan porsi yang sama, yaitu uang dari gaji bulan ini. Cara cek cepatnya begini, ambil gaji bersih kamu, yang benar-benar kamu terima setiap bulan. Kalikan 30%, itu batas atas cicilan sehat versi umum. Lalu jumlahkan semua cicilan kamu per bulan. Bandingkan hasilnya. Dari situ, kamu langsung tahu kamu masih aman, sudah mepet, atau sebenarnya sudah lewat batas dan perlu strategi penataan. Tapi ingat, angka 30% itu titik awal, bukan aturan yang berlaku untuk semua orang. Ada yang harus lebih rendah karena punya tanggungan, ada yang bisa sedikit lebih tinggi karena biaya hidup rendah, dan dana darurat sudah kuat. Di bagian berikutnya, kita bahas penyesuaian realistisnya, supaya rumus ini tetap relevan dengan kehidupan kamu yang sebenarnya. Patokan 30% itu berguna sebagai kompas, tapi hidup tiap orang tidak sama. Karena itu, kita perlu versi yang lebih realistis, semacam 3 level aman yang bisa kamu pilih berdasarkan kondisi. Tujuannya bukan mencari angka yang paling keren, tapi angka yang membuat kamu tetap bisa hidup wajar sambil membangun pondasi keuangan yang kuat.
Level pertama adalah 10-20%. Ini cocok buat kamu yang ingin bergerak cepat membangun dana darurat, menabung serius, atau mulai investasi dari awal karier. Ibaratnya kamu lagi memperkuat fondasi rumah. Jadi beban cicilan dibuat ringan supaya kamu punya ruang untuk menumpuk bahan bangunan masa depan. Level kedua adalah 20-30%. Ini yang paling sering disebut sehat. Cocok untuk pekerja dengan biaya hidup normal dan penghasilan yang relatif stabil. Di level ini, cicilan masih bisa jalan. Kebutuhan harian tetap terjaga. Dan kamu masih punya porsi untuk menyisihkan uang secara rutin. Bukan cuma kalau ada sisa. Level ketiga adalah 30-40%. Ini sudah area waspada. Bukan berarti langsung salah, tapi harus ada alasan kuat dan sifatnya sementara. Misalnya, memang sedang di fase tertentu dan kamu punya kontrol ketat atas pengeluaran lain. Kalau masuk level ini tapi hidup terasa selalu mepet, berarti ada sinyal bahwa struktur uangmu perlu dibenahi. Ada beberapa kondisi yang otomatis bikin batas cicilan kamu harus turun. Punya tanggungan keluarga, biaya kontrakan tinggi, atau penghasilan belum stabil adalah contoh yang paling umum. Karena kalau pendapatan masih naik turun, cicilan yang besar itu seperti memaksakan kecepatan tinggi di jalan yang berlubang, sedikit goyang langsung berbahaya. Sebaliknya, ada kondisi yang membuat batas bisa sedikit lebih longgar, misalnya biaya hidup kamu rendah, ada pemasukan tambahan yang konsisten, dan pengeluaran kamu rapi. Tapi catatannya jelas, pemasukan tambahan harus benar-benar stabil, bukan sekadar harapan. Dan kelonggaran itu tetap tidak boleh mengorbankan tabungan dan investasi yang rutin. Satu hal yang sering dilupakan, sebelum bicara cicilan, cek dulu pondasinya. Kalau dana darurat belum ada, cicilan tinggi itu seperti membangun rumah bagus di atas tanah yang belum dipadatkan. Kelihatannya keren, tapi saat ada guncangan kecil, kamu panik. Dana darurat itu bukan kemewahan, itu alat agar kamu tidak kembali ke utang saat ada kejadian tak terduga. Jadi, penilaiannya bukan hanya persen, pertanyaannya lebih sederhana. Setelah bayar cicilan, apakah kamu masih bisa hidup normal tanpa terus menambal kekurangan? Kalau jawabannya tidak, berarti cicilan sudah mengambil napasmu. Di bagian berikutnya, kita coba simulasi angka dari beberapa level gaji supaya kamu bisa melihat gambaran ini dengan lebih nyata. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling gampang dipahami, simulasi angka. Karena kadang kita merasa aman hanya karena bisa bayar, padahal kalau dihitung, porsinya sudah makan ruang hidup. Dengan contoh sederhana, kamu bisa langsung membandingkan posisi kamu di mana dan apa konsekuensinya ke tabungan serta investasi. Contoh pertama, gaji 5 juta. Kalau pakai patokan 30%, batas cicilan sehatnya sekitar 1,5 juta per bulan. Di angka ini, cicilan motor saja bisa sudah mengambil sebagian besar jatah. Apalagi kalau ditambah pay later kecil-kecil yang terlihat sepele. Ini alasan kenapa di gaji menengah, cicilan perlu lebih disiplin karena ruang napasnya memang tidak terlalu besar. Kunci penting dari gaji 5 juta adalah jangan tertipu oleh cicilan kecil. 100.000, 200.000, kalau ada 5-7 item, totalnya bisa mendekati atau melewati batas. Dan saat itu terjadi, yang biasanya hilang duluan adalah kemampuan menabung, bukan karena kamu malas, tapi karena uangnya sudah habis dibagi sebelum sempat disisihkan. Contoh kedua, gaji 8 juta. Batas 30%-nya sekitar 2,4 juta. Di sini banyak orang mulai merasa lebih lega, lalu berani menambah cicilan lagi. Padahal yang menentukan sehat bukan cuma besarnya gaji, tapi komposisinya. Kalau cicilan 2,4 juta ini didominasi kredit barang konsumtif, ruang untuk membangun aset justru tetap sempit, meski penghasilan lebih tinggi. Masih di gaji 8 juta, bandingkan dua skenario. Skenario A, cicilan 2,2 juta untuk sesuatu yang mendukung produktivitas atau kebutuhan jangka panjang yang terencana. Skenario B, cicilan 2,2 juta tersebar di kartu kredit, pay later, dan kredit barang yang cepat turun nilainya. Angkanya sama, tapi dampak ke hidup kamu berbeda jauh. Karena yang satu membantu sistem hidup, yang satu menguras tanpa membangun. Contoh ketiga, gaji 12 juta.
Batas 30%-nya sekitar 3,6 juta. Banyak yang berpikir, wah masih aman, sisa besar. Tapi seringnya ketika gaji naik, gaya hidup ikut naik pelan-pelan, nongkrong makin sering, langganan makin banyak, kebutuhan naik kelas dianggap wajar. Jadi, walau cicilan masih di bawah batas, kalau tabungan tetap nol, masalahnya bukan di cicilan saja, tapi di struktur pengeluaran yang ikut melebar. Sekarang, contoh rumah tangga. Gaji gabungan 15 juta, cicilan 6 juta. Ini sudah 40%. Area waspada. Kalau belum punya anak, mungkin masih terasa bisa diatur. Tapi begitu ada biaya sekolah, kesehatan, kebutuhan rumah, dan acara keluarga, tekanan mulai terasa. Di titik ini, satu kejadian tak terduga bisa bikin arus kas langsung limbung, karena ruang cadangan terlalu kecil. Cara membaca hasil simulasi ini simple. Kalau cicilan kamu masih di bawah batas tapi kamu selalu menunggu gajian dan tidak pernah punya tabungan yang konsisten, ada yang perlu diperbaiki. Dan kalau cicilan sudah melewati batas, kamu butuh strategi untuk melonggarkan arus kas tanpa panik. Di bagian berikutnya, kita bahas langkah-langkah merapikan cicilan yang kebesaran dengan cara yang realistis dan bisa kamu jalankan. Kalau setelah dihitung ternyata cicilan kamu kebesaran, kamu tidak perlu panik. Yang penting adalah kamu berhenti menebak-nebak, lalu mulai merapikan dengan langkah yang jelas. Karena cicilan itu masalah arus kas, dan arus kas bisa dibenahi kalau kamu tahu mana yang harus diprioritaskan dulu. Langkah pertama, petakan semua cicilan yang kamu punya. Tulis satu persatu, nominal per bulan, sisa tenor, dan kalau bisa, biaya tambahannya. Jangan hanya mengandalkan ingatan. Karena cicilan kecil sering lolos. Begitu semuanya terlihat di satu tempat, kamu akan tahu sebenarnya berapa potongan tetap yang selama ini menggerus gaji. Langkah kedua, hentikan penambahan cicilan baru, terutama yang konsumtif. Ini terdengar sederhana, tapi disinilah banyak orang gagal. Saat cash flow seret, godaan terbesar adalah cari jalan pintas lewat pay later atau gesek kartu kredit. Padahal itu seperti menambal bocor dengan melubangi bagian lain. Sebentar lega, habis itu makin repot. Langkah ketiga, prioritaskan melunasi cicilan yang paling mahal. Biasanya yang paling berat itu kartu kredit dan pay later, karena biayanya tinggi dan cepat membesar kalau dibiarkan. Fokus melunasi yang mahal dulu akan memberi efek paling terasa ke cash flow, karena setiap cicilan yang hilang berarti ruang napas kamu bertambah permanen. Langkah keempat, kalau memungkinkan, lakukan penyesuaian sementara agar arus kas tidak jebol. Ini bisa berupa restruktur, penjadwalan ulang, atau pengaturan tenor yang lebih masuk akal sesuai kemampuan. Tujuannya bukan untuk nyaman-nyaman, tapi untuk menahan tekanan agar kamu tidak gagal bayar dan tidak terpaksa menambah utang baru demi menutup utang lama. Langkah kelima, cari ruang dari pengeluaran variabel tanpa menyiksa diri. Fokus pada hal yang sering bocor, makan di luar, langganan yang jarang dipakai, ongkos harian yang bisa diatur, atau kebiasaan belanja impulsif. Prinsipnya, jangan membuat hidup menderita, tapi rapikan yang tidak terlalu penting supaya uangnya bisa dipakai melonggarkan cicilan. Langkah keenam, kalau kamu menambah pemasukan, pastikan alokasinya jelas. Banyak orang dapat tambahan uang, tapi justru ikut menaikkan gaya hidup, sehingga cicilannya tidak turun. Kamu perlu keputusan tegas. Pemasukan tambahan dipakai untuk mempercepat pelunasan atau menurunkan beban bulanan, baru setelah itu kamu boleh menaikkan kualitas hidup secara bertahap. Langkah ketujuh, mulai bangun dana darurat meski kecil. 100.000, 200.000 per bulan, yang penting konsisten. Karena tanpa dana darurat, setiap kejadian tak terduga akan menyeret kamu kembali ke utang. Cicilan yang sehat bukan cuma soal angka, tapi soal sistem yang tahan guncangan. Setelah ini, kita rangkum checklist sederhana supaya kamu bisa menilai kondisi kamu dan mulai bertindak hari ini juga. Sekarang, kita rangkum semuanya jadi pegangan yang gampang kamu pakai. Patokan awalnya, total cicilan sekitar 30% dari gaji bulanan. Lalu kamu sesuaikan dengan kondisi hidup, apakah kamu perlu lebih konservatif di 10-20% atau masih aman di 20-30%.
Intinya, cicilan harus memberi ruang, bukan mengunci hidup kamu. Gunakan checklist cepat ini, total cicilan kamu berapa, biaya hidup rutin kamu berapa, dana darurat sudah ada atau belum, dan apakah kamu masih menabung atau investasi secara konsisten. 4 titik ini menentukan sehat atau tidaknya situasi kamu. Kalau salah satu bolong, biasanya yang bocor adalah masa depan, karena uang habis untuk hari ini saja. Patokan yang paling praktis, kalau cicilan membuat kamu tidak bisa menabung sama sekali, berarti ada yang perlu dikoreksi. Menabung itu bukan target muluk, itu tanda bahwa cash flow kamu punya ruang. Kalau setiap bulan tidak ada yang bisa disisihkan, kamu sedang berjalan tanpa cadangan, dan itu berisiko besar saat terjadi kebutuhan mendadak. Ingat juga, tujuan cicilan bukan sekadar punya barang atau terlihat naik level. Cicilan seharusnya membantu hidup menjadi lebih baik, bukan menambah beban yang membuat kamu sulit tumbuh. Kalau kamu ingin membangun aset jangka panjang, kamu butuh 2 hal berjalan bareng, hidup hari ini tetap tertata, dan masa depan terus diisi lewat tabungan serta investasi. Kalau kamu mau mulai sekarang, luangkan 5 menit saja. Ambil gaji bersih kamu, kalikan 30%, lalu jumlahkan semua cicilan bulanan kamu. Lihat selisihnya. Dari situ, kamu bisa tahu apakah kamu masih punya ruang, sudah mepet, atau perlu segera merapikan. Keputusan kecil ini sering lebih berharga daripada menunggu mood atau menunggu keadaan longgar. Kita juga perlu menaruh perspektif yang sehat. Kita tidak anti cicilan. Cicilan itu alat, dan alat bisa dipakai baik atau buruk tergantung cara pakainya. Yang ingin kita hindari adalah cicilan yang menggerus kesempatan, membuat kamu sulit bernapas, dan memaksa kamu mengorbankan pos penting seperti dana darurat dan investasi. Kalau kamu nyaman, kamu bisa tulis di komentar total cicilan kamu dibanding gaji tanpa menyebut detail yang sensitif. Biar kita bisa lihat bersama apakah porsinya sudah sehat dan apa langkah yang paling realistis. Banyak orang baru sadar setelah melihat angkanya ditulis jelas, bukan hanya dipikirkan di kepala. Terakhir, ingat prinsip investmologi. Uang yang sehat itu yang bikin kamu tenang hari ini, tapi tetap menumbuhkan masa depan. Cicilan boleh ada, asal proporsinya tepat dan sistemnya kuat. Kalau kamu ingin konten seperti ini lebih sering, kamu bisa follow channel ini. Karena kita akan bahas cara membangun aset dengan langkah yang rasional dan bisa dijalankan.